Pagi itu, Amanda baru saja pindah ke rumah barunya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang telah lama ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Menurut rumor, keluarga sebelumnya pindah secara tiba-tiba tanpa memberikan alasan yang jelas. Rumah tersebut tampak indah di luar, dengan taman luas yang dipenuhi bunga. Namun begitu melangkah masuk, aura yang dingin dan suram langsung memanggil Amanda. Ia berjalan melewati lorong rumah, debu tebal menutupi furnitur lama yang dibiarkan begitu saja. Sesuatu di dalam rumah terasa aneh, seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, Amanda mencoba membayangkan perasaan itu, mengira hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang. Saat ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap dan pengap, matanya terkunci pada sebuah pintu kayu kecil yang hampir tertutup seluruhnya oleh tumpukan kardus dan barang-barang tua. Pintu itu seperti ditemukan. Amanda menarik napas dalam-dalam dan, dengan sedikit ragu, membuka pintu tersebut. Di balik pintu itu, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi debu. Dinding-dindingnya ditutupi oleh wallpaper usang dengan motif badut yang aneh. Di sudut ruangan terdapat cermin besar dan sebuah kotak kayu tua yang sudah rapuh. Perlahan, Amanda membuka kotak itu, dan di dalamnya ia menemukan kostum badut yang tampak menyeramkan, dengan warna kuning dan hijau yang pudar serta wajah badut yang tersenyum lebar. Saat itu, suara tawa lembut terdengar dari dalam ruangan, seperti suara anak kecil yang bergema di antara dinding-dinding. Amanda terperanjat, menoleh dengan cepat, namun tak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang. Pasti hanya imajinasi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ada sesuatu yang aneh dari kostum itu. Matanya seperti tidak bisa lepas dari wajah badut yang terlukis di bagian topeng. Matanya yang hitam pekat seperti menatap langsung ke dalam jiwa Amanda, membuatnya merinding. Ketika Amanda menyentuh topeng itu, tiba-tiba lampu di ruangan padam, dan suara tawa tadi berubah menjadi tawa yang lebih dalam, lebih seram. Ruangan terasa semakin dingin, dan ia merasakan hembusan angin yang tidak wajar menyentuhnya. Amanda mundur beberapa langkah, berusaha meraih saklar lampu, namun saat lampu menyala kembali, topeng badut itu kini tidak lagi berada di dalam kotak. Ia melihatnya di cermin, tergantung pada sudut ruangan, seolah ada yang sengaja memindahkannya. Amanda gemetar, lalu ditarik keluar dari ruang bawah tanah. Ia berlari ke dalam ruangan, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, mimpinya dipenuhi oleh sosok badut dengan senyuman yang menyeramkan. Dalam mimpinya, badut itu berdiri diam, memandangi senyuman lebar dan mata hitam yang menembus. Keesokan harinya, Amanda tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang semakin menghantuinya. Setiap kali ia berjalan melewati ruangan bawah tanah, seolah ada yang mengganggu, mengundangnya untuk kembali masuk. Namun ia bertekad untuk tidak lagi mendekati ruangan itu. Hari demi hari berlalu, dan Amanda mulai merasakan kehadiran yang lebih nyata di rumah itu. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki di lorong rumah, tawa aneh yang seolah berasal dari ruang bawah tanah, dan suara benda jatuh yang tidak pernah ia temukan asalnya. Namun, puncaknya terjadi ketika suatu malam, saat ia terbangun dan melihat bayangan di ujung kamarnya, sosok badut itu berdiri diam dengan senyuman yang lebih lebar dari sebelumnya. Seketika itu juga, tubuhnya terasa kaku. Matanya menatap tajam pada sosok badut itu, namun ia tak bisa bergerak. Sosok itu melangkah perlahan ke arah. Suara sepatunya yang besar menggema di lantai kayu, semakin mendekat dan mendekat. "Apa yang kamu inginkan?" teriak Amanda dalam hati, namun tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Saat sosok badut itu berdiri tepat di depan tempat tidurnya, ia menyadari bahwa wajah di balik topeng itu berubah-ubah, seolah-olah bukan wajah manusia lagi. Mata yang hitam semakin dalam, dan senyumnya yang lebar mulai meneteskan darah. Badut itu berbisik di telinga, "Aku sudah menunggumu." Dengan teriakan yang tak terganggu, Amanda tiba-tiba terbangun dari mimpinya, berkeringat dingin. Namun, mimpi itu terasa terlalu nyata. Tangannya bergetar saat ia meraih ponselnya,
mencoba menghubungi seseorang, siapa saja, tapi sinyalnya hilang. Kamar terasa hampa dan dingin. Keesokan harinya, Amanda memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan kota dan menggali arsip-arsip lama, berharap menemukan jawaban. Di sana, ia menemukan artikel surat kabar tua tentang sebuah keluarga sirkus yang pernah tinggal di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Artikel itu bercerita tentang seorang badut terkenal bernama Clive, yang menghibur anak-anak di kota. Namun, pada suatu hari, Clive dan keluarganya menghilang tanpa jejak. Keluarga itu dilaporkan hilang setelah sebuah pertunjukan terakhir di rumah mereka sendiri. Saksi terakhir mengatakan bahwa setelah pertunjukan, Clive tampak aneh. Dia tidak lagi tersenyum seperti biasa. Beberapa anak yang menyaksikan pertunjukan itu mengatakan, senyum badut itu tidak seperti biasanya. Dia tampak terlalu senang, terlalu mengerikan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Clive dan keluarganya. Namun rumor mengatakan bahwa mereka melakukan ritual aneh di rumah tersebut. Amanda merasa bulu kuduknya meremang. Ia sadar, rumah yang kini ia tempati adalah rumah keluarga Clive, badut yang telah menghilang. Mungkinkah sosok badut yang ia lihat adalah roh Clive yang masih menghantui rumah ini? Malam itu, Amanda memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia sudah terlalu ketakutan dengan semua kejadian aneh yang ia alami. Namun, sebelum pergi, ia merasa harus menyelesaikan satu hal. Ia ingin menutup pintu di ruang bawah tanah selamanya. Saat ia turun ke bawah tanah, suasana semakin mencekam. Suara tawa itu kembali terdengar, namun kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ketika ia membuka pintu ruangan kecil itu, Amanda terkejut melihat sosok badut itu sudah berdiri di sana, memegang cermin besar di tangannya, memperlihatkan pantulan dirinya yang tersenyum menyeramkan. Amanda mencoba berbalik dan berlari, namun kakinya seperti terjebak di lantai. Sosok badut itu mendekat, matanya yang hitam pekat kini menatap tajam ke arahnya. "Kau tidak akan pernah pergi dari sini," bisik suara itu di telinga. Amanda berteriak, namun suara itu tidak keluar dari mulutnya. Senyuman badut itu semakin lebar, dan tawa yang menggema di ruangan itu adalah suara terakhir yang Amanda dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali kosong. Tetangga di sekitar hanya bisa mendengar cerita-cerita seram tentang penghuni sebelumnya yang menghilang tanpa jejak, sama seperti keluarga Clive. Tapi satu hal yang pasti, setiap malam, dari ruang bawah tanah, suara tawa badut itu masih bisa terdengar menunggu korban berikutnya.